itu juga samu. Nah jadi aku minta tolong itu masuk ke kami. Nah yang itu Pak mau pada Pak Dirnas Polda ini yang bantu narkoba ini. Kalau baca masuk ke narkoba lah ibu biar mas. Itu Pak. Jadi tradisi di Sungai Ijo RW 06 itu kalau malam minggu karena sore Sabtunya kajian, malamnya karena khotbah di bangsa. Kunci dia tuh nggak black main baik, tapi kunci nggak ada dulutnya. Nah itu Pak ya. Nah itu yang pertama. Jadi apakah ada undang-undangnya atau tidak, sehingga aku curhat dengan bapaknya itu. Memberikan himbauan, memberikan pesan, mengajak kepada anak-anak, membatasi juga untuk pergerakan anak-anak, putra-putri kita, kemudian tetangga, dan juga setiap yang kita lihat kalau ada anak-anak yang lewat di Kecamatan Kertapati sudah melewati daripada jam yang tidak wajar. Kalau anak-anak itu dulu waktu saya di kampung, kalau udah pergi dari rumah belum kembali jam 6 saja sudah dimarahi sama orang tua. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sekalian dulu waktu sama mbahnya atau sama orang tuanya itu nggak boleh namanya keluar malam lebih daripada jam 6. Nah tapi di sini anak-anak banyak sekali yang keluarnya bukan malam lagi, tapi pagi-pagi, pagi dini hari. Nah sekarang tawuran kebanyakan jam 1, 2 sampai pagi, jam 5, jam 6. Malah banyak yang memanfaatkan situasi pada saat umat Islam itu melaksanakan sholat subuh, mereka tawuran. Nah ini tentunya masukan dari Pak Sabar tadi kaitan dengan rencana nanti bulan Ramadan. Insya Allah Pak, mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan aman, dan juga mari kita bersama-sama berbahu-membahu tentunya untuk memberikan antisipasi dalam rangka bulan Ramadan supaya tidak ada tawuran. Kemarin seminggu yang lalu itu ada tawuran di Demang Lebar Daun. Dari tawuran itu tawuran kejadian jam 5. Itu ada satu yang luka, meninggal dunia juga. Itu ada 7 tusukan di badannya. Dan yang paling dalam itu di bagian pinggang itu sepanjang 8 cm sajamnya itu masuk. Nah ternyata dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa itu ada dendam pada saat malam tahun baru. Katanya ada yang melempar petasan di wilayah itu, dan itu berdampak berjalan sampai kemarin. Padahal sudah 3 minggu itu dari malam tahun baru masih kejadian dampak daripada pelemparan petasan. Nah ini tentunya petasan itu di samping dari ada pelanggaran hukumnya, dampaknya begitu besar, baik dampak terhadap nyawa dan juga dampak terhadap di sini ini orang akhirnya jadi dendam hanya karena lempar petasan itu tadi, akhirnya jadi tawuran, jadi ada yang meninggal. Nah ini tentunya diharapkan kebiasaan seperti ini lebih baik dihilangkan karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu Pak ya. Tentunya dengan kebersamaan kita insya Allah mudah-mudahan dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, insya Allah kota Palembang bebas daripada petasan pada malam selama bulan Ramadan dan juga Lebaran nanti. Mudah-mudahan ke depan ini hal-hal tersebut sudah mulai terkikis, mulai tidak ada lagi ya, karena salah satu upaya dari pemerintah dan Bapak POLRESTABES ya telah melarang kegiatan order tunggal di malam hari. Mudah-mudahan ini bisa dibarengi dengan aparat desa, aparat kelurahan untuk selalu menghibur kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan pesta di malam hari. Kemudian terkait lem iPod tadi informasi Pak Rudi Hartono, terima kasih ya, nanti akan kita tidak lanjuti. Tadi di kumpul-kumpul di PT mana Pak? PT PAN ya, dahulu ya. Nah ini
Ya, yang mudah-mudahan benar bukan budak Kertapati ya. Nah, makanya ini budak Kertapati itu yang terkenal dari dulu. Ya kan? Iya, nanti terima kasih informasi. Nanti kita ini kebetulan ada Pak Kasat Narkoba juga nih. Nah, nanti kita sama-sama kita cek kebenaran daripada informasi tersebut, apabila betul akan kita tindak lanjuti. Berarti ada ketentuan undang-undangnya pasal 3.